Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mufidah. Teman saya Nurul Wahidah, Alia Ayu, Rifkiansa Arisatya, Agung Supriyanto, dan Alkifah Wahyuning. Di sini kami akan membahas 1. Hakikat hidup dan kerja. 2. Rahmat Allah terhadap orang bekerja. 3. Akhlak dalam bekerja. 4. Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Saya akan menjelaskan tentang hakikat hidup dan kerja. Dalam hakikat hidup dan kerja dibagi menjadi 4, yaitu 1. Naf. Dalam pandangan Al-Quran, naf diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, agar berfungsi menopang serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Yang kedua, khalq, menyatakan bahwa hati merupakan alat berpikir dan tempat menerima pengetahuan, jadi lebih luas dan makna hati dalam pembicaraan sehari-hari yang hanya berkutut pada emosi dan perasaan. Yang ketiga, ruh. Kata ruh diserap dalam bahasa Indonesia yaitu ruh yang menyebabkan jasad dapat hidup. Al-Ghazali mengibaratkan jasad sebagai rumah dan ruh sebagai cahaya untuk memenuhinya. Yang keempat, atau yang diterjemahkan sebagai akhlak merupakan sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau berbuat dosa. Seorang muslim dalam aktivitas kehidupannya dapat menggunakan akalnya jauh dari perbuatan keji, ruhnya banyak berisikan wahyu Allah, hatinya jadi tentram, sehingga dirinya terkendali ke jalan yang diridhoi Allah, terhindar dari langkah-langkah syaitan yang buruk. Demikianlah hakikat hidup manusia dengan berbagai potensi yang terdapat dalam dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Bekerja sebagai satu kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bekerja kepada setiap hamba-hambanya. Quran Surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa tasyarruduna ila alimil ghaib wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Rahmat Allah terhadap orang yang bekerja. Orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man amsakalan min amaliyadihi amsal maghfuran lah. Hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah terhadap orang yang bekerja selanjutnya adalah akan diampuninya suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna minad dunubi ladunuban la tukaffiruha sholatu walas siyamu walal haju walal umroh. Qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah. Qala al-humumu fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rizki. Hadis riwayat Tabrani. Yang selanjutnya adalah mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat digambarkan, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Yang selanjutnya adalah terhindar dari azab neraka. Sebuah riwayat dikemukakan, pada suatu saat, Sa'ad bin Mu'az al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Tabrani. Dan semoga lelahnya bekerja bisa menjadi penghapus dosa jika niatnya lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas akhlak dalam bekerja. Keberkahan merupakan kunci utama menjalani hidup agar kita lebih tenang dan damai. Islam mengajarkan kita bagaimana mendapatkan keberkahan dalam bekerja agar apa yang kita berikan kepada keluarga kita menjadi suatu ibadah dan pahala yang akan membawa kita pada ridho Allah SWT. Dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan akhlak yang baik untuk membingkainya, sehingga nilai-nilai luhur ajaran Islam tidak hilang sia-sia. Berikut ini adalah akhlak-akhlak dalam bekerja. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Niat ikhlas karena Allah Ta'ala merupakan landasan terpenting bagi seseorang yang bekerja. Artinya, ketika bekerja, niatan utamanya adalah karena Allah SWT sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaannya dengan zikir kepada Allah. Ketika berangkat dari rumah, lisannya basah dengan doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan ketika pulang ke rumah pun, kalimat tahmid menggema dalam dirinya yang keluar melalui lisannya. Seseorang yang bekerja dan niat ikhlas karena Allah sadar bahwa bekerja adalah kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hamba dan faham bahwa memberikan nafkah kepada diri dan keluarga adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukannya tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha maupun secara duniawi dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-takhirus saduqul aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada." Yang artinya, seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan lain sebagainya. Bahkan, akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Yang artinya, sesempurna-sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi tidak boleh yang haram, menyebarluaskan kefasadan seperti pornografi, mengandung unsur riba, maisir, gharar, dan lain sebagainya. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dalam pekerjaannya,
seperti riswah, membuat fitnah dalam persaingan, tidak menutup aurat, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, dan lain sebagainya. Seperti firman Allah di bawah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. 5. Menghindari subhat. Dalam bekerja terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya subhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya, seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar yang terdapat indikasi adanya satu kepentingan tertentu, atau seperti bekerja sama dengan pihak-pihak secara umum yang diketahui kezalimannya atau pelanggarannya terhadap syariah. Dari subhat semacam ini dapat berasal dari internet maupun eksternal. Oleh karena itu, kita diminta berhati-hati dalam kesubhatan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang subhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. 6. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan dalam masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim, janganlah sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah SAW sendiri menguatkan tentang hal yang bersifat preventif agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Beliau menguatkan, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli saudara kalian, karena jika terjadi kontradiktif dari hadis di atas, tentu akan meregangkan juga ukhuwah Islamiyah di antara mereka, saling curiga, suudzon, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, di sini kami dari kelompok 5 mempunyai sebuah quotes, yaitu kerja keras bagian dari ikhtiar, kemudian bertawakal akan hasil akhirnya. Kita bahas topik yang selanjutnya, yaitu keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudfinah, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seorang hambanya yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.